Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada kakak Aslep dan juga kepala laboratorium dari Meteorografi dan AHT. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pendalam praktikum meteorografi dan AHT. Sebenarnya perkenalkan nama Paul Sander Torus dari Departemen Teknik Meteorologi Matra angkatan 2003 dengan NPM 230615751. Sini ada pun pertanyaan pertama dari saya itu meteografi nomor satu, di mana jelaskan perbedaan mekanisme antara ujian identasi, gores, dan pantul, serta metode pengujiannya. Nah, baik untuk yang pertama itu ujian identasi, di mana ujian identasi ini merupakan pengujian yang dilakukan dengan memberikan gaya tekan pada benda uji indentar dalam waktu identasi yang telah ditentukan. Nah, untuk identasi ini dibagi menjadi empat nantinya. Yang pertama adalah Brinell, di mana Brinell pengujian ini menggunakan bola baja yang diperkeras atau hardened steel ball atau karbon tungsten dengan beban dan waktu unitasi tertentu. Bisa dilihat ilustrasi gambar dari Brinell dan juga Brinell sendiri ini cara menghitungnya nanti menggunakan rumus, yaitu rumus dari BH sama dengan 2P per psi kali D dikali D kurang akar D kuadrat kurang D kuadrat kecil. Nah, untuk itu sendiri nanti besar beban dari indentar tersebut, sementara D itu merupakan diameter dari bola baja, sementara D kecil itu merupakan diameter dari indentasinya atau jejaknya. Kemudian untuk yang kedua ada Rockwell. Rockwell merupakan pengujian yang menggunakan indentar berbentuk kerucut dengan sudut 120 derajat, di mana prinsip dari Rockwell itu melakukan pembebanan sebanyak dua tahap, yaitu pembebanan secara minor untuk menentukan titik awal dan juga pembebanan secara mayor atau pembebanan utama. Nah, Rockwell sendiri ini menggunakan pembacaan secara langsung atau direct, yang dimana nanti ada alat yaitu berupa dial untuk membaca berapa kekerasan yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada Vickers, di mana Vickers melakukan metode yang menggunakan indentor intan berbentuk piramida dengan sudut 136 derajat, di mana prinsipnya ini hampir sama dengan pengujian Brinell, tetapi jejak yang dihasilkan itu berbentuk bujur sangkar berdiagonal. Nah, untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar dan juga hasil dari Vickers ini bisa dihasilkan menggunakan rumus yaitu dari VN sama dengan 1,854 P per diameter kuadrat, di mana lagi-lagi diameter kuadrat itu merupakan sejak dari indentar tersebut. Kemudian untuk P itu sendiri merupakan besar atau berat dari si indentarnya. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu Nuke, di mana Nuke merupakan salah satu metode micro hardness, yaitu uji kekerasan untuk benda ujian kecil dengan beban kurang dari 2 Newton. Di mana metode ini digunakan pada saat benda memiliki sifat yang ketas atau memiliki ketebalan yang tipis. Untuk Nuke sendiri ini merupakan uji micro hardness yang bisa dilihat pada gambar untuk ilustrasinya dan juga untuk menghasilkan Nuke hardness ini menggunakan rumus 14,2 P dibagi kuadrat. Nah, lanjut untuk metode kedua itu gores atau scratch, di mana scratch ini merupakan mekanisme dari metode yang menerapkan penggoresan dengan menggoreskan permukaan dari dua jenis material yang berbeda, yaitu antara material yang ingin diuji nilai kekerasannya dengan material pembanding yang sudah diketahui nilai kekerasannya. Nah, biasanya metode goresan ini itu untuk material yang sudah diketahui nilai kekerasannya menggunakan skala Mohs, yaitu dari skala 1 sampai 10. Bisa lihat pada gambar tersebut ada tau, gypsum, fluorid, apalit, quartz, topaz, sampai yang terakhir yaitu 10 yaitu diamond. Kemudian untuk yang ketiga ada ribbon atau pantulan, metode pantulan di mana kekerasan suatu material ditentukan oleh alat skleroskop pada metode ini, yaitu dengan mengukur tinggi pantulan suatu pemukul atau hammer dengan berat tertentu yang akan dijatuhkan dari suatu ketinggian terhadap permukaan benda uji. Nah, tinggi pantulan atau ribbon akan ditujukan oleh dial yang mewakili kekerasan benda uji, bisa dilihat pada gambar di samping, dan juga pengujian ini menggunakan metode pantulan diatur yang dalam ASTM M448 atau Standard Practice for Scholarship Hardness Testing of Metallic Materials, yang dimana menggunakan alat bernama Shore Scleroscope, yang dimana nanti mengukur pantulan dari small pointed device dari ketinggian 254 mm. Semakin tinggi pantulannya, maka semakin tinggi nilai kekerasan dari suatu material tersebut. Jadi beda dari ketiga itu identitas menggunakan indentor atau bola-bola baja dengan menerapkan sebuah jejak dari sebuah sampel. Untuk yang kedua ada scratch dengan menggoreskan dua benda material. Sementara ribbon itu adalah pantulan dengan mengukur tinggi dari sebuah pantulan pemukul atau hammer dengan berat tertentu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari HSP di nomor 2, jelaskan perbedaan antara overheating dan burning dalam proses heat treatment serta cara mengatasinya. Nah, untuk
Kita pertama harus mengetahui perbedaan dari overheating dan burning, di mana overheating merujuk pada kondisi di mana suhu material melebihi batas suhu yang diinginkan selama proses pemanasan dalam heat treatment. Di mana pada overheating ini material mengalami pemanasan berlebih yang dapat menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia yang tidak diinginkan, serta penurunan kekuatan atau ketahanan terhadap korosi pada kehidupan sehari-hari. Di mana overheating ini dapat disebabkan oleh kontrol suhu yang tidak akurat, durasi pemanasan yang terlalu lama, dan juga pemanasan yang terlalu cepat. Dampak dari overheating ini kita tahu bahwa dapat merubah struktur mikromaterial, menurunkan kekuatan dan ketahanan haus, meretakkan atau distorsi pada material akibat perubahan yang tidak terkendali, serta membuat keterbatasan fungsionalitas material tersebut, misalnya pada baja yang kehilangan kekerasan jika dipanaskan melebihi batas temperatur tertentu. Kemudian masalah yang kedua itu burning, di mana burning adalah kondisi yang lebih parah dibandingkan overheating, di mana material mengalami kerusakan fisik yang disebabkan pada suhu yang sangat tinggi, pengaruh pada oksidasi atau pembakaran material tersebut. Biasanya burning sering terjadi pada suhu yang jauh lebih tinggi dari batas yang diizinkan dalam proses heat treatment. Burning sendiri terjadi karena pemanasan berlebihan yang menyebabkan material bersentuhan langsung dengan atmosfer beroksigen pada suhu tinggi. Dampaknya sendiri itu terjadi oksidasi berlebih yang menyebabkan lapisan permukaan material menjadi rusak, kemudian hilangnya komponen-komponen material akibat pembakaran yang bisa merusak integritas material secara keseluruhan, serta menghancurkan struktur mikromaterial dan juga menurunkan ketahanan korosi dan membuat material menjadi rapuh atau cacat. Untuk cara mengatasinya sendiri, perlu adanya pengendalian suhu yang tepat, di mana kita menggunakan alat pengukur suhu yang akurat dan terkalibrasi dengan baik untuk memonitoring semua suhu secara real time. Kemudian kita perlu menerapkan teknik pemanasan yang terkontrol seperti pemanasan secara bertahap untuk menghindari lonjakan suhu yang cepat yang dapat menyebabkan overheating. Kemudian kita membatasi suhu pemanasan sesuai dengan spesifikasi dari material tersebut dan proses yang telah dilakukan. Kemudian kita perlu pengaturan waktu proses, yaitu dengan cara menyesuaikan waktu pemanasan dengan ketebalan material dan jenis heat treatment yang dilakukan, misalnya baik quenching, annealing, dan tempering. Kemudian kita perlu menghindari durasi pemanasan yang terlalu lama yang dapat menyebabkan overheating dan akhirnya burning atau terbakar. Kemudian langkah terakhir itu kita perlu lingkungan pemanasan yang terkendali, di mana biasanya kita menggunakan atmosfer yang terkendali seperti atmosfer inert, yaitu argon atau nitrogen, untuk mencegah oksidasi pada material selama pemanasan, dan juga kita perlu memastikan bahwa material tidak bersentuhan langsung dengan atmosfer beroksigen pada suhu yang sangat tinggi untuk mencegah burning. Baik, untuk referensi bisa dilihat dari Mechanical Metallurgy, ISTM International SM Handbook, dan juga ada Callister Materials Book, dan juga ada Stagelford Introduction to Material Science for Engineers. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kata-kata yang kurang mengenakan. Sekali lagi, terima kasih.